Sapaan Gembala, Rabu 1 Juli tahun 2020. Tema kita tentang neraca cinta dan disiplin. Diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-12. Dalam sebuah artikel yang pernah saya baca, bercerita tentang seorang suami dan istri yang sedang menunggu kelahiran buah hatinya. Pada saat itu, sang suami mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada ayahnya bagaimana kiat-kiat untuk mengasuh seorang anak. Ayah tersebut berpikir sejenak lalu memberikan sebuah analogi, yaitu neraca cinta dan disiplin. Ayahnya berkata bahwa mendidik anak itu seperti timbangan neraca, yang seperti sebuah simbol keadilan. Di satu sisi, neraca ada cinta dan sisi lain ada disiplin. Jika salah satu beban terlalu berat akan membahayakan anak kamu, kata dia. Sang ayah menjelaskan bahwa semakin banyak cinta yang ditunjukkan kepada anak, maka mereka akan lebih menerima disiplin. Demikian pula sebaliknya. Saat kita memberikan disiplin kepada mereka, kita juga harus membuat mereka memahami seberapa besar kita mencintai mereka. Terlalu banyak cinta tanpa disiplin dapat membuat anak menjadi manja, dan terlalu banyak disiplin tanpa cinta dapat merusak seorang anak secara emosional dan membuat mereka tertolak. Banyak orang tua yang memberikan cinta terlalu banyak akhirnya memberikan dampak kepada anak di mana anak tersebut tidak dapat menjadi mandiri saat dewasa. Banyak orang tua juga yang sedih ketika harus mendisiplinkan anak-anaknya. Suatu keputusan yang seringkali membuat orang tua merasa tidak enak, sedih hati, tetapi mereka tahu bahwa itu untuk kebaikan anak mereka. Di akhir kalimatnya, sang ayah memberikan suatu wejangan bahwa harus sesuai takarannya. Seimbangkanlah antara takaran disiplin dan cinta, sehingga anak-anak tahu bahwa setiap hal yang kita lakukan adalah tanda bahwa kita peduli dan menyayangi mereka. Di dalam Amsal 3 ayat 12, Tuhan memberikan sebuah ajaran kepada orang yang dikasihinya. Kata memberi ajaran di dalam bahasa Ibrani berasal dari kata yakah, yang berarti to prove, decide, judge, correct, rebuke, be right. Atau dalam bahasa Indonesianya harus ada sebuah pembuktian, memutuskan, menilai, mengoreksi, menegur, dan membenarkan. Melalui dari kata asli ini berarti pada saat memberikan sebuah pengajaran, maka akan ada sebuah koreksi, sebuah pembenaran dari setiap hal yang kita lakukan. Jika terjadi sebuah kesalahan, maka Tuhan akan menegur, mengoreksi kita, dan membuatnya menjadi benar. Dalam melakukan hal ini, maka ada sebuah tindakan disiplin yang dilakukan oleh Tuhan, baik secara lembut ataupun secara keras. Tuhan mencintai kita seperti seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Namun bukan berarti cinta Tuhan tanpa sebuah pertimbangan disiplin jika terjadi sebuah kesalahan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita melakukan sebuah pengajaran kepada anak-anak kita, maka keseimbangan antara cinta dan disiplin haruslah tetap kita jaga. Tuhan memberkati kita.